Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Dua kantong harta itu berukuran cukup besar. Bentuknya pun berbeda satu sama lain, tampak mampu menyimpan barang dalam jumlah luar biasa banyak. Kantong milik pencuri pembantai dihiasi dengan pola bulan sabit, serta diikat dengan benang sutra yang membentuk simpul rumit, jelas merupakan sebuah formasi kecil pelindung. Namun Fang Han sama sekali tidak peduli. Ia langsung mengulurkan tangan kirinya. Krak, simpul halus dan formasi itu langsung hancur menjadi debu hitam. Dengan tangan iblis penutup langit, bagaimana mungkin ia repot-repot menghadapi mekanisme kecil seperti itu? Begitu kantong harta terbuka, bayi Nebula dengan cepat mendekat dan mengintip ke dalam. Tiba-tiba, wos, sebuah cahaya emas melesat keluar, berubah menjadi kepalan tangan raksasa, langsung menghantam wajah bayi Nebula. Ah! Ia terkejut dan buru-buru mundur. Dalam sekejap, cahaya emas itu berubah menjadi sosok raksasa setinggi 6 zang. Tubuhnya berkilauan emas, otot-ototnya menonjol seperti baja. Kulitnya seolah dilapisi logam bercahaya. Di tangannya, ia menggenggam senjata aneh, separuh seperti tongkat besi dengan ujung bulan sabit, separuh lagi seperti sekop. Aura kekuatannya mengguncang udara, seolah air terjun setinggi ribuan meter jatuh dari langit. Fang Han langsung mengenalinya, boneka, namun bukan boneka biasa. Sosok raksasa itu sebenarnya hanyalah patung emas sebesar kepalan tangan, namun memproyeksikan bayangan raksasa yang luar biasa kuat. Dibandingkan boneka manapun dari sekte lain, ini jauh lebih unggul. Namun, di hadapan Fang Han sekarang, itu tidak berarti apa-apa. Ia mengulurkan tangan kirinya, raksasa emas itu langsung tertangkap. Ia mengaum keras, tubuhnya mulai mengecil. Namun saat itu, dari dalam kantong harta, WOSH, 17 cahaya emas lainnya melesat keluar. Dalam sekejap, total 18 sosok emas muncul. Masing-masing memiliki bentuk berbeda. Ada yang alisnya panjang, ada yang tangannya panjang, ada yang kakinya panjang. Mereka langsung membentuk formasi besar, mengepung Fang Han. Lumayan, namun tetap saja, hanya boneka. Fang Han mendengus dingin. Tangan iblis bergerak, formasi langsung terkoyak, daya hisap mengerikan muncul, menarik semua 18 sosok emas itu. Dalam sekejap, mereka kembali ke bentuk aslinya. Patung emas kecil seukuran kepalan tangan. Kepala botak, mengenakan jubah aneh, dada terbuka, memancarkan aroma samar kayu cendana. Permukaannya dipenuhi tulisan misterius yang berkelok-kelok. Yang tiba-tiba berbicara, Fang Han, ini adalah artefak Buddhis dari luar dunia. Namanya, 18 arhat emas. Mereka bisa menelan iblis untuk meningkatkan kekuatan. Semakin banyak iblis yang ditelan, semakin kuat mereka. Mata Fang Han berbinar, barang bagus. Namun ia tidak berhenti lama, langsung menyimpannya. Sekarang bukan waktunya meneliti. Ia kemudian memeriksa isi kantong harta. Di dalamnya terdapat banyak pil obat, beberapa Yuan Ying dan air suci Jiuyang dan Liuyang. Batu energi tingkat tinggi. Namun semua itu tidak terlalu menarik perhatiannya, sampai ia menemukan sesuatu, sebuah lempengan giok berbentuk pedang. Di dalamnya, cahaya pedang berkilauan, bayangan-bayangan kecil tampak, bermeditasi, berlatih pedang, bertarung. Di atasnya tertulis, Pedang Bulan Yan. Ini adalah kitab teknik pedang tingkat tinggi. Namun Fang Han hanya melirik sekilas. Aku tidak butuh ini. Ia melanjutkan pencarian. Tak lama, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik. 81 pedang. Setiap pedang memiliki simbol bulan sabit di gagangnya. Di belakangnya, terdapat sebuah lukisan besar. Di dalam lukisan itu, tergambar ribuan bulan terang. Di bagian bawah, terdapat segel merah bertuliskan, Formasi Pedang Bulan Yan. Fang Han langsung menarik napas dalam. Formasi pedang lengkap. Ini, harta luar biasa. 81 pedang plus diagram. Formasi, membentuk formasi pedang dahsyat. Tak heran, 40 pencuri laut benar-benar kaya. Ia tersenyum tipis. Ini bisa menjadi senjata mematikan. Semua harta itu langsung disimpan. Hasil loot Fang Han saat ini, 18 arhat emas artefak Buddhis luar dunia. Formasi pedang bulan Yan, 81 pedang plus diagram. Banyak pil dan sumber daya langka. Senjata dan artefak tambahan. Fang Han mengangkat kantong berikutnya. Sekarang, giliran milik pencuri bintang.
Mana Meng Xiaobai ini semakin kuat saja. Kalau dibiarkan, bukan tidak mungkin dia akan menyamai Hua Tiandu. Dan dia bahkan berhasil selamat dari cobaan api. Suara itu dipenuhi kecemasan. Itu adalah rintangan terbesar bagi para kultivator. Aku sendiri terjebak di tahap Jindan, tak berani melangkah maju. Aku takut angin dan api surgawi datang, dan dalam sekejap, seluruh usaha ratusan tahun akan lenyap begitu saja. Sebuah cahaya pedang emas melayang di luar puncak gunung. Sosok itu adalah salah satu dari 5 Master Jindan yang sebelumnya dikalahkan oleh Fang Han. Begitu mendengar bahwa Meng Xiaobai telah kembali dan berhasil menembus api besar, mencapai tingkat ke-8 kekuatan supernatural, ia segera bergegas ke sini. Namun saat ia baru tiba, ia melihat banyak cahaya pedang berbentuk ikan berputar di sekitar gunung, formasi yang sangat kuat. Ia tak berani gegabah. Tiba-tiba, cahaya pedang itu membuka jalan. Wan Luo, kan, masuklah. Suara dingin terdengar, itu Meng Xiaobai. Wan Luo terkejut, lalu segera masuk dan langsung menuju ruang alkimia Meng Xiaobai. Namun ia tertegun, tidak ada tungku alkimia di sana. Padahal, setiap murid sejati biasanya memiliki tungku sebagai inti pelindung puncak gunung sekaligus untuk menyerap api bumi. Sebagai gantinya, di tengah ruangan, tepat di atas sumber api bumi, terdapat sebuah telur raksasa. Meng Xiaobai duduk di sampingnya, bibirnya bergerak pelan, seolah berkomunikasi dengan sesuatu di dalam telur itu, atau merapal teknik misterius. Telur itu adalah telur kunpeng, harta langka yang ia beli di lelang Tiandaoge seharga 50 juta pil baiyang. Makhluk purba di dalamnya mengandung esensi kehidupan yang bahkan melampaui naga. Tujuan Meng Xiaobai jelas. Ia ingin menyerap esensi itu untuk menembus ke tingkat yang lebih tinggi, mengubah hidupnya sepenuhnya. Jika berhasil, jindannya akan berevolusi lagi. Ia akan mampu mengeluarkan potensi penuh dari teknik pedangnya, membentuk tubuh pedang sejati, dan meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Percakapan rahasia, Meng Xiaobai, ini benar-benar telur kunpeng. Tanya Wan Luo tak percaya. Dari mana kau mendapatkannya? Dari Kekaisaran Suan Besar. Kubeli dengan 50 juta pil baiyang, jawab Meng Xiaobai santai. 50 juta, Wan Luo terguncang. Jumlah itu luar biasa besar. Namun Meng Xiaobai hanya tersenyum tipis. Itu bukan apa-apa. Aku melihat Fang Han menghabiskan 260 juta pil untuk membeli artefak langka kapal cahaya agung. 260 juta. Mustahil. Wan Luo benar-benar tak percaya. Meng Xiaobai melanjutkan dengan tenang. Dia punya artefak misterius. Sepertinya bisa menyerap energi dunia abadi dan memurnikan pil. Karena itu, kekayaannya tak terbatas. Wan Luo terdiam. Jika itu benar, maka itu bukan sekadar harta biasa. Itu sesuatu yang bisa mengguncang seluruh dunia kultivasi. Ambisi besar, konferensi abadi. Meng Xiaobai kemudian berkata, 3 tahun lagi akan ada Kungxian Conference. Sebuah ajang besar dari 10 sekte abadi. Semua murid sejati akan bertarung, dan para pemenang akan mendapatkan harta luar biasa serta kehormatan tertinggi. Namun persaingannya mengerikan. Para jenius tersembunyi, bahkan yang hampir mencapai keabadian, akan muncul. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang, lanjut Meng Xiaobai, bagaimana aku bisa bersaing dengan mereka? Wan Luo mengangguk, tapi matanya berkilat licik. Aku tahu Fang Han pergi ke kuil liar untuk mencari akar 5 unsur. Jika dia berhasil, kekuatannya akan melonjak jauh melampauiku. Dia bahkan bisa menjadi ancaman bagimu. Meng Xiaobai tersenyum dingin. 5 unsur tidak mudah ditemukan, dan jika dia benar-benar pergi ke sana. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Namun jelas, ia menunggu kehancuran Fang Han. Teknik terlarang, penyatuan iblis. Setelah Wan Luo pergi, Meng Xiaobai mulai bergerak. Tubuhnya memancarkan cahaya pedang dari setiap pori. Lalu, ia berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam telur kunpeng. Tanpa merusak cangkangnya sama sekali. Ia menyatu dengan makhluk di dalamnya. Teknik ini adalah kekuatan kuno yang mengerikan. Parasit rahim iblis. Teknik yang memungkinkan seseorang mencuri esensi kehidupan makhluk purba dan menyatu dengannya. Jika berhasil, Meng Xiaobai akan menjadi sesuatu yang baru. Setengah manusia, setengah kunpeng. Makhluk yang mampu hidup puluhan ribu tahun. Tubuhnya bisa membesar seperti raksasa, menelan gunung dan lautan, bahkan menjelajah bintang. Transformasi yang mengguncang langit. Entah berapa lama berlalu,
Tiba-tiba, retakan muncul di telur raksasa itu. Bom! Meng Xiaobai muncul kembali. Raungannya mengguncang langit. Itu bukan suara manusia. Itu adalah raungan binatang purba. Awan-awan di langit berputar membentuk pusaran raksasa, tersedot ke dalam mulutnya, lalu dimuntahkan kembali. Setiap napasnya menciptakan badai yang menyapu seluruh pegunungan Sekte Yuhua. Di kejauhan, Fang Qingshui membuka matanya. Siapa yang memiliki kekuatan napas sebesar ini? Para tetua agung pun terbangun dari meditasi mereka. Semua merasakan sesuatu yang mengerikan telah lahir. Sementara itu, di sisi lain, Fang Han masih terbang di antara reruntuhan kuil liar. Ia terus mencari akar spiritual 5 unsur, tanpa tahu bahwa bahaya yang jauh lebih besar sedang menunggunya. Sebuah kuil kuno melintas di bawah kaki Fang Han. Selama 2 hari penuh, ia terus terbang tanpa henti. Entah sudah berapa banyak kuil dan kota kuno terbengkalai yang ia lewati. Dari semua itu, ia benar-benar merasakan betapa luas dan misteriusnya kekaisaran kuno ini. Namun satu hal membuatnya heran. Mengapa peradaban sebesar ini bisa lenyap begitu saja dalam sejarah? Di antara reruntuhan itu, pasti tersimpan banyak harta dan artefak. Namun Fang Han tidak tertarik. Banyak orang sebelum dirinya datang untuk mencari kekayaan, dan berakhir dengan nasib buruk. Lagi pula, sekarang ia sudah kaya raya. Harta dunia biasa tak lagi berarti baginya. Yang ia cari hanyalah satu hal, akar spiritual 5 unsur. Dan perlahan, ia mulai menemukan lokasi kuil kuno yang ditandai dalam peta. Rahasia telur kunpeng. Di tengah penerbangan, Fang Han tiba-tiba berpikir, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Meng Xiaobai dengan telur kunpeng itu? Aku juga punya satu, kalau digunakan dengan benar, apa yang seharusnya kulakukan? Suara Yan terdengar menjawab, kebanyakan orang akan mencoba menetaskannya. Tapi itu butuh puluhan ribu tahun dan biaya luar biasa besar. Pilihan lain adalah memurnikannya menjadi pil, atau menyerap esensi kehidupannya untuk kultivasi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada serius. Kalau tebakanku benar, Meng Xiaobai sedang bersiap melakukan itu. Dia sudah melewati kesengsaraan api, dan sekarang butuh energi kehidupan yang sangat besar untuk menembus ke tingkat berikutnya. Lalu bagaimana denganku? Tanya Fang Han. Yan menjawab perlahan, seolah mengingat sesuatu yang kuno. Ada satu metode, teknik paling kejam, paling rahasia, dan paling mengerikan dalam sejarah. Namanya, parasit rahim iblis. Fang Han terdiam. Teknik itu memungkinkanmu menyatu dengan telur kunpeng, merampas seluruh esensinya, dan menjadi makhluk setengah manusia, setengah kunpeng. Dengan begitu, tubuhmu bisa menampung mana tanpa batas. Kau bahkan bisa menelan gunung dan lautan seperti kunpeng. Fang Han mengernyit. Teknik seperti itu terdengar terlalu berbahaya. Kau yakin? Yan menghela napas. Itu adalah salah satu teknik kuno milik Kaisar Huang Quan. Bahkan aku tidak mengetahui detailnya. Rahasianya hanya bisa dibuka jika kau menemukan harta warisannya. Batas kehidupan dan rahasia keabadian. Percakapan mereka berlanjut. Fang Han mulai membayangkan, jika ia benar-benar menggunakan teknik itu, apakah ia bisa hidup lebih dari 10.000 tahun? Namun Yan segera menyangkal, tidak mungkin. Tanpa menembus ranah keabadian sejati, tidak ada yang bisa hidup lebih dari 10.000 tahun. Bahkan jika kau menguasai banyak kekuatan, atau meminum pil langka, ketika batas itu tercapai, energi hidupmu akan mulai bocor dan kau akan mati. 10.000 tahun adalah batas mutlak. Mendengar itu, Nebula Baby berseru. Jadi itulah asal-usul gelar, hidup 10.000 tahun, para kaisar. Yan mengangguk. Benar, itu adalah simbol batas tertinggi manusia. Namun jika seseorang menembus ranah keabadian, dia akan melampaui batas itu, menguasai hukum ruang dan waktu, bahkan menciptakan dunia kecilnya sendiri. Fang Han terdiam. Ia sadar, waktu hidupnya, meski tampak panjang, sebenarnya sangat singkat. Kuil 5 unsur. Tiba-tiba, lihat, itu dia kuilnya. Di kejauhan, sebuah kuil raksasa muncul. Besarnya hampir setara dengan Taiyuan Xianfu. Di sekelilingnya berdiri ribuan patung tinggi, seolah menjaga tempat itu. Aura kekuasaan terpancar kuat. Fang Han berhenti sejenak, lalu memberi hormat dengan serius sebelum masuk. Begitu melangkah ke dalam, ia menemukan 5 gerbang besar di aula utama. Hitam, unsur air; merah, unsur api; hijau, unsur kayu; kuning, unsur tanah;
Putih emas, unsur logam. Namun di tengah aula, ruang tampak terlipat dan bergetar, seperti dunia lain yang tersembunyi. Fang Han tidak ragu, selama ia mendapatkan 5 unsur itu, ia bisa menyempurnakan teknik 5 kaisar, menyatukan puluhan kekuatan menjadi satu, dan kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Dengan tekad bulat, ia melangkah maju, terjebak di dunia asing. Bom! Dalam sekejap, dunia berubah. Angin berputar, langit menggelap, bintang-bintang berkilau di kejauhan. Ketika Fang Han membuka mata, ia sudah berada di dunia lain. Tempat itu tandus, luas, dan sunyi, seperti medan perang iblis. Apakah ini dunia luar? Gumamnya. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada jalan kembali. Perasaan dingin menjalar di hatinya. Ia terjebak. Peringatan mematikan. Di kejauhan, sebuah gunung menarik perhatiannya. Ia mendekat, dan melihat tulisan besar berwarna darah di dinding batu. Wilayah 5 unsur, menekan iblis kuno. Bahaya, 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 bahaya. 7 kata, bahaya, tertulis berulang. Setiap kata memancarkan aura kematian. Orang biasa pasti akan mundur saat melihatnya. Namun Fang Han hanya terdiam sejenak, lalu berkata tenang. Kalau ini wilayah 5 unsur, berarti di sini pasti ada yang kucari. Bahaya yang mengintai. Ia mulai terbang rendah, mencoba merasakan keberadaan unsur-unsur tersebut. Namun, di kejauhan, di atas daratan luas, sepasang mata raksasa perlahan terbuka. Mata itu menatap Fang Han, dipenuhi cahaya buas dan niat membunuh. Ada aura iblis di depan, dan itu iblis. Fang Han segera merasakannya begitu ia melewati gunung dengan 7 tulisan, bahaya. Aura itu sangat familiar. Sepanjang hidupnya, ia telah membunuh tak terhitung iblis. Bahkan, daging dan darah mereka pernah ia gunakan untuk memperkuat kolam kuning kotor miliknya. Bagi orang lain, iblis adalah ancaman. Bagi Fang Han, mereka adalah sumber kekuatan. Dalam bendera 5 penjaranya, jutaan iblis bisa dikumpulkan. Jika mencapai 8 juta, kekuatannya bahkan bisa menyaingi artefak tingkat tinggi, cukup untuk menjaga sekte dan menghadapi bencana besar di masa depan. Ia selalu memiliki firasat, perang besar akan datang, dan ia harus bersiap. Pertemuan dengan Raja Iblis. Di langit depan, sesosok iblis muncul. Ia mengenakan armor tulang aneh, memegang trisula, dengan aura mengerikan. Begitu melihat Fang Han, matanya berbinar rakus. Manusia, daging kultivator, enak, sangat enak. Dengan tawa mengerikan, ia langsung menyerang. Tubuhnya dipenuhi garis-garis sihir, menandakan teknik iblis yang kuat. Namun Fang Han hanya tersenyum dingin. Cari mati. Dengan satu gerakan tangan, telapak iblis penutup langit langsung menangkap iblis itu. Api hitam menyala, membekukan ruang di sekitarnya. Iblis itu langsung terperangkap. Namun, AAARGH. Tiba-tiba, tubuhnya membesar ribuan kali. Bom! Ia meledakkan dirinya sendiri. Gelombang energi menghancurkan serangan Fang Han, dan iblis itu lenyap tanpa sisa. Keanehan yang mencurigakan. Fang Han mengernyit. Aneh. Biasanya, iblis tidak akan bunuh diri kecuali benar-benar terdesak. Namun yang ini, seolah sengaja mencari kematian. Bahkan, sebelum meledak, ia tampak seperti percaya bahwa dirinya akan hidup kembali. Hal ini membuat Fang Han waspada. Ia sebenarnya ingin menangkap iblis itu untuk dimurnikan menjadi pil atau memperkuat artefaknya. Sayangnya, kesempatan itu hilang. Suara yang terdengar pelan, ada yang tidak beres. Iblis-iblis di sini seperti telah dicuci otak. Mereka tidak takut mati, seolah yakin akan bangkit kembali. Aku merasa tempat ini menyegel sesuatu yang sangat mengerikan. Fang Han tetap tenang. Kalau begitu, kita hanya bisa lebih berhati-hati. Monster unsur tanah. Tiba-tiba, bom, tanah di bawahnya meledak. Seekor kepala ular raksasa berwarna kuning tanah muncul, sebesar tong air, menerjang Fang Han. Bukan iblis, tapi monster unsur tanah. Dalam sekejap, Fang Han menghilang. Ia muncul di atas kepala ular, lalu menghantamnya dengan satu telapak. Hancur, monster itu langsung berubah menjadi energi murni unsur tanah. Mata Fang Han berbinar, ia langsung menyerap energi itu ke dalam tekniknya. Seketika, kekuatan unsur tanah dalam dirinya meningkat. Aku mengerti sekarang, gumamnya. Monster di sini terbentuk dari unsur 5 elemen. Dengan membunuh mereka, aku bisa memperkuat teknik 5 kaisar. Yan mengangguk,
namun tetap waspada. Aku masih merasa kita sedang diawasi. Tatapan tak terlihat. Fang Han menutup mata. Ia memusatkan kesadarannya. Dan akhirnya, ia merasakan sesuatu. Ada keberadaan misterius yang mengawasinya. Namun setiap kali ia mencoba melacaknya, keberadaan itu menghilang. Perasaan seperti ditatap dari belakang membuatnya tidak nyaman. Namun ia tidak punya pilihan. Ia hanya bisa terus maju. Bencana api, kawanan gagak api. Tak lama kemudian, langit di kejauhan berubah merah. Awan merah bergerak cepat, memancarkan panas luar biasa. Udara mulai terdistorsi. Apa itu? Teriak Nebula Baby. Yan langsung berseru. Itu gagak api, makhluk dari unsur api. Biasanya hanya muncul dekat matahari. Sekelompok kecil saja sudah setara dengan kekuatan Master Jin dan ini. Jumlahnya puluhan ribu. Fang Han menyipitkan mata. Awan merah itu ternyata puluhan ribu gagak api. Kemanapun mereka terbang, tanah terbakar, bahkan mulai mencair menjadi magma. Dan sekarang, mereka mengincarnya. Pertarungan menghancurkan langit. Fang Han tidak ragu. Api Kaisar Merah. Ia memanggil kekuatan api, membentuk bayangan kaisar api yang menekan kawanan gagak. Kemudian, ia mengeluarkan kekuatan air untuk menyeimbangkan suhu. Es dan air melindungi tubuhnya dari panas ekstrim. Lalu, serangan balik dimulai. Telapak iblis penutup langit menghantam ke dalam kawanan. Satu persatu gagak api meledak menjadi energi api murni, dan diserap oleh Fang Han. Namun, panasnya luar biasa, bahkan telapak iblisnya mulai terasa terbakar. Tanpa ragu, ia mengeluarkan pedang iblis darah dan menebas tanpa ampun. Langit dipenuhi ledakan api, energi berhamburan, dan semuanya diserap olehnya. Kemenangan dan ancaman baru. Setelah pertempuran sengit, seluruh kawanan gagak api musnah. Tubuh Fang Han bersinar terang. Kekuatan apinya meningkat pesat. Ia menarik napas panjang. Kita istirahat sebentar. Namun Yan berkata pelan, aku rasa itu tidak akan terjadi. Dari kejauhan, terdengar dengungan, seperti ribuan lebah. Langit kembali berubah, kali ini menjadi awan emas. Fang Han menyipitkan mata. Ternyata, sekelompok monster tawon emas raksasa sedang mendekat.